Saya menanam jeruk siam madu ini karena siam madu dia tidak rentan dengan pecah, dengan luas lahan sekitar 1 hektar lebih ya, dengan banyak pohon sekitar 600 batang. Waktu penanaman itu di awal musim hujan. Kenapa memilih di awal musim hujan? Disitulah titik aman bagi petani untuk menanam jangka panjang. Lihat kondisi cuaca. Apabila cuaca panas, tanah agak kering, saya menggunakan metode pengocoran dengan menggunakan pupuk subur kali butir, KRT plus boron. Assalamualaikum sahabat tani, sahabat mutiara. Perkenalkan, saya Darwis, petani jeruk siam madu yang berada di desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dan kebetulan saya saat ini berada di kebun jeruk saya jenis siam madu dengan luas lahan 1 hektar lebih, dengan jarak tanam 4 kali 4, dan sekarang usia sekitar 5 tahun. Dan kegiatan saya sehari-hari di luar pengurusan petani jeruk ini, saya berprofesi sebagai pencari ikan di Sungai Wais Kampung. Kebetulan berbatasan dengan kebun jeruk ini sungainya. Dan di samping itu kegiatan saya pun sehari-hari, saya sebagai pemburu lebah madu hutan atau yang sering disebut dengan lebah Apis dorsata. Untuk mengisi kegiatan sehari-hari di samping kita menunggu hasil daripada panen jeruk ini. Dan saya ada 2 kegiatan, antara lain mencari ikan dan pemburu lebah Apis dorsata, madu hutan murni. Dan jenis ikan yang saya cari itu ikan baung, khusus ikan baung ya. Per kilo saya menjual itu 60.000 dan langsung ada penampungnya di rumah makan. Kebetulan saya 5 tahun yang lalu terinspirasi penanaman jeruk ini karena saya pernah lihat di kebun teman saya, luar biasa ya. Dan yang saya tanam jeruk siam madu, bukan jeruk cokun BW, karena siam madu dia tidak rentan dengan pecah. Kalau memilih cokun atau yang disebut jeruk BW itu sangat rentan pecah buah dan rontok buah. Dan keunggulan dari siam madu itu tidak ada pecah buah dan rontok buah. Saya menanam jeruk siam madu ini dengan luas lahan sekitar 1 hektar lebih ya, dengan banyak tanaman, banyak pohon sekitar 600 batang, dengan jarak tanam 4 kali 4. Di saat saya waktu penanaman itu di awal musim hujan. Kenapa memilih di awal musim hujan? Disitulah titik aman bagi petani untuk menanam jangka panjang untuk menghindari dari kekeringan. Setelah penanaman kita misalkan nanam 100 batang ya, itu akan tumbuh semua 100 batang. Kita nanam 600 batang pun akan tumbuh 600 batang. Nah, setelah usia 5 bulan itu kita bisa melihat pertumbuhan itu normal atau tidak. Nah, setelah pertumbuhan tidak normal itu harus tetap kita cabut. Nah, ini sebagai contoh, ini masih segini dan itu udah besar. Ini sebagai contoh, artinya tidak 100% kita nanam itu bibitnya unggul semua, pasti ada yang tidak sehat. Setelah kita menyatakan jeruk tersebut tidak normal atau tidak sehat, kita cabut, kita sulam dengan bibit yang baru lagi. Di sini kendala untuk para petani itu tentang hama ya, apalagi menjelang pembungaan, pembentukan buah sampai menjelang panen itu sangat riskan oleh serangan hama. Dan di situ saya memberikan insektisida untuk menanggulangi hama menggunakan interval 1 minggu sekali. Dan untuk musim hujan sendiri itu
fungisida yang sering saya gunakan untuk menanggulangi jamur patogen. Dan untuk masa generatif seperti ini ya, saya menggunakan pemupukan apabila lihat kondisi cuaca. Apabila cuaca panas, tanah agak kering, saya menggunakan metode pengocoran dengan menggunakan pupuk subur kali butir, KRT plus boron, Mutiara Grower, itu dilarutkan ke dalam air lalu disiramkan dengan dosis dengan aplikasi 10 kilo per drum atau 10 kilo per 200 liter air untuk pengocoran 40 batang per 200 liter air. Artinya per batang di sini kita melakukan pengocoran 5 liter air, disusul dengan bulan berikutnya seperti itu untuk tahap pembesaran. Saya melakukan pupuk tersebut menjelang buah-buah ini sebesar kelereng ya, sebesar blekel, terus seterusnya sampai masa panen itu 1 bulan sekali dengan metode pengocoran. Apabila cuaca bagus, cuaca ada air, saya menggunakan cara ditabur dengan dosis per batang itu setengah kilo per pohon. Itu pun disesuaikan dengan banyaknya jumlah buah. Apabila buahnya sedikit, dosisnya pun kita kurangi sedikit. Dan untuk para petani sendiri ya yang ingin beralih ke kebun jeruk, bisa pesan langsung ke bibit yang unggul ya. Dan untuk para petani khususnya jeruk, jangan ragu, jangan sayang-sayang untuk perawatan, karena perawatan itu kunci utama untuk kesuksesan kita. Kebanyakan sendiri dari para petani kita ya, 1 kali tanam dia perawatan kurang dan ingin maksimal dalam panen. Di sini tidak bisa, kita maksimalkan perawatan dan hasilnya pun akan maksimal. Terima kasih sahabat Mutiara telah menonton video saya.